Ada tolong Niko, tolong. Tetapi setelah aku memakannya, aku langsung menyadari bahwa itu bukanlah daging manusia. Oh, ini penanda. Iya. Halo, selamat datang Cinta Lalu. Kembali lagi bersama saya Rain di sini dan teman saya Niko. Jadi di episode buku hitam kali ini kita akan membacakan cerita horor Niko. Jadi cerita horornya itu kita ambil dari website yang namanya Creepypasta. Oh, creepypasta. Creepypasta. Oh, jadi creepy banget. Iya, creepy banget trio. Nah, tapi uniknya di sini tuh cerita-ceritanya itu mengandung plot twist. Apa tuh? Plot twist? Gue kuliah itu nggak masuk gua. Plot twist, jadi kayak apa? Twist gitu. Makna Jadi, ganda. Makna ganda. Jadi dan di cerita ini tuh dia nggak panjang-panjang, jadi kayak cuma satu paragraf. Dikit tapi ada maksudnya juga ya. Ada maksud tersembunyinya Oke. yang bisa kita kulik lagi. Ini genrenya horor. Horor bisa, thriller bisa. Yang psikopat gitu. Iya itu. Nah itu gue suka banget psikopat. Nah. Soalnya gue ada darah psikopat. Oke, kita langsung aja Boleh, bacain boleh. cerita yang pertama. Iya, nggak sabar banget. Judulnya Run. Saat masih duduk di bangku sekolah dasar, aku memiliki teman aneh yang selalu berlari kencang menuju rumahnya. Segera setelah turun dari bus sekolah, aku dan teman-temanku selalu menertawakannya dari dalam bus. Kami tidak tahu jika ia khawatir kalau kakaknya akan bunuh diri saat dirinya sedang tidak di rumah. Suatu hari, ia tidak masuk sekolah. Seminggu kemudian, aku menjumpainya kembali di bus. Saat turun, ia tak berlari lagi. Iya, paham. Sedih banget. Sedih gak sih? Berarti itu kan kakaknya udah mati. Ya gak sih? Bisa dia nggak bisa berlari lagi. Hah? Nggak bisa berlari lagi kan? Iya, saat turun ia tak berlari lagi. Karena kakinya bisa dipotong kan ya? Kenapa kakinya dipotong? Jadi tuh si anak kecil ini yang tadinya biasanya turun dari bis terus lari nyelamatin kakaknya yang mau bunuh diri, di satu hari dia mau nyelamatin kakaknya yang bunuh diri tapi harus mengorbankan kakinya. Cuman kalau teori benernya sih emang berarti kakaknya udah meninggal. Berarti si adiknya itu telat. Betul. Kakaknya udah bunuh diri duluan. Tapi masa dia setiap pulang sekolah dia berlari lagi. Setiap pulang sekolah dia berlari lagi. Turun bis, lari. Berarti kan itu kakaknya mencoba bunuh diri tiap hari dong. Hari. Itu kan nggak usah. Tiap hari. Kakaknya cukup lah. Iya. Masih kurang. Permulaan. Permulaan. Oh, masih awal. Culun lah. Next. Cat merah. Oke. Beberapa waktu lalu aku melukis menggunakan cat merah. Dan anehnya, sekarang lukisan itu mengeluarkan bau busuk. Cat merah. Iya, pasti darah. Apalagi. Oh, bisa juga. Cat merah. Jadi mengeluarkan bau busuk lukisan. Jadi di Gramedia jual itu cat merah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang berbau. Ayo beli cat di Gramedia. Berarti dia melukis menggunakan cat merah yang berasal dari Darah. Next, makan bersama. Beberapa hari yang lalu, aku diajak temanku untuk makan malam di rumahnya. Hal yang menurutku aneh adalah
Baru-baru ini ia terlibat pada sebuah ajaran agama yang aneh. Sesampainya aku di sana, dia menyuguhiku dengan berbagai macam daging. Tapi ia tidak memberitahuku daging apa itu. Itu sedikit membuatku ragu. Aku mengira kalau itu adalah daging manusia. Tetapi setelah aku memakannya, aku langsung menyadari bahwa itu bukanlah daging manusia. Itu makanya pentingnya husnuzon. Apa itu, Pak? Memikirkan hal yang bagus-bagus saja. Tapi kan di sini kan dia bilang itu sedikit membuatku ragu. Aku mengira kalau itu adalah daging manusia. Berarti aku mengira itu adalah daging manusia. Berarti aku udah tahu dong kalau daging manusia itu rasanya gimana. Ya nggak sih? Soalnya aku langsung menyadari kalau itu bukan daging. Iya ya, nggak kepikiran gue. Oh berarti dia tuh iya. Dia berarti pernah makan. Makanya pentinglah berpikir seuzon. Aku mengira itu adalah daging manusia. Ya, nah berarti si yang diundang makan bersama ini dia pernah nyicipin daging manusia, makanya tahu rasa daging manusia kayak apa ya. Pas ternyata dia makan daging sapi. Enakan manusia. Oke, next. Ya. Judulnya That Man Was Fired because he had killed 3 people. Waktu itu aku habis berbelanja bersama ibuku. Kemudian kami bertemu dengan mantan rekan kerja ibuku dulu. Pria itu memperkenalkan dirinya sambil menjabat tanganku dengan sangat ramah. Pria itu dan ibuku lalu berbincang-bincang sebentar. Setelah beberapa saat, dia pergi. Ibuku bilang, pria itu dipecat karena pernah membunuh 3 orang. Aku merasa takut selama 5 menit ke depan, sampai aku ingat kalau profesi ibuku adalah dokter bedah. Oh iya. Berarti ibunya bisa lebih dari 3 orang ngebunuh orang. Berarti ibunya itu ya udah biasa ngebunuh orang. Iya, lebih dari 3 orang dia. Iya. Ibunya pernah ngebunuh. Tapi pria itu siapa dong berarti? Pria itu teman Kerjanya. Jadi tetap kan kalau misalnya dilihat dari sini sih dia takut karena si pria itu udah ngebunuh 3 orang. Tapi pas 5 menit kemudian dia ingat ibunya, biasa aja, ibunya udah sering ngebunuh. Itu teori pertama. Ada lagi nih. Apa tuh? Ini pria ini kan membunuh 3 orang. Nah, dia ingat ibunya itu dokter bedah. Bisa aja itu si orang itu memang pembunuh gitu. Dikasih ke ibunya gitu. Iya nggak sih? Biar kayak ini hasil bedah gitu. Mati. Iya nggak sih? Oh, ini penanda. Iya. Ada 2 teori gitu. Next, permintaan aneh. Suatu hari, terdapat seorang remaja lelaki yang mendapatkan sebuah permintaan aneh dari salah satu sahabatnya. Dia diminta untuk menggali sebuah lubang sedalam mungkin di tempat yang sudah ditentukan. Tempatnya terletak di pegunungan yang berada di sebuah hutan terpencil dekat desa. Dia hanya dibekali dengan 1 buah cangkul untuk menggali dan 1 mobil untuk bisa pergi ke tempat tersebut. Lubang itu akan menjadi percuma jika kau tak menggali dengan sangat dalam, kata temannya itu. Permintaan itu mungkin terdengar sangat aneh dan tak masuk akal. Namun, dia telah diberi uang 100 juta untuk melakukannya. Jadi dia mana mungkin bisa menolak uang sebanyak itu. Tapi sayang, remaja lelaki itu tidak pernah kembali lagi. Jadi ini tuh sama aja kayak bikin jebakan diri sendiri. Jadi lu dikasih cangkul 1, lu gali sendiri, makin lama kan kita makin turun. Menggali lubang sedalam mungkin. Nah itu kuncinya tuh ya. Terus
dia juga disuruh galinya di bukit yang terpencil jauh, jadi dia buat teriak nggak bisa ada orang yang dengar. Nggak bisa tahu. Ya benar. Nah, mobil tuh buat apaan? Mobil buat dia berangkat kan? Oh. Satu mobil untuk bisa pergi. Oh. Nggak ada tulisan pulang. Iya benar, untuk bisa pergi ke pembunuh, sahabat pembunuh. Coba bacain yang ini. Lubang itu akan menjadi percuma jika kau tak menggali dengan sangat dalam, itu kata temannya. Berarti kan udah kuncinya di situ. Iya. Berarti temennya mati. Jadi sahabat malam sahabat kayak gitu. Jadi jangan percaya sama sahabat. Kalau disuruh minta aneh-aneh gitu dikasih berapa tadi uangnya? 100 juta. Percuma aja. Nggak Punya. kepake. Iya. Oh my god, dah next. Pria di rumah kosong. Anjing. Sudah seminggu ini aku melihat seorang pria yang selalu berdiri di depan rumah kosong setiap pulang sekolah. Aku pun memberanikan diri untuk bertanya kepada pria itu. Dan benar saja, ternyata dia membutuhkan pertolongan. Dia memintaku untuk menemaninya masuk ke dalam rumah kosong itu. Tanpa rasa curiga, aku pun mengiyakan ajakannya. Ia membawaku ke suatu ruangan. Saat kulihat pria itu, tangannya terangkat perlahan dan menunjuk ke arah pojok ruangan. Dan ternyata di situ terdapat jasad pria yang selama ini aku lihat berdiri di depan rumah kosong itu. Udah jelas ya? Iya, cuman gue agak terkecoh gitu tuh. Dia memintaku untuk menemaninya masuk ke dalam rumah kosong itu. Gue pikir mau dia apain? Antara itu sama si orang itu penakut banget. Oh si yang minta tolong. Si pria itu. Iya, dia bocah cemen. Jadi minta temenin ke dalam. Tapi pas kita baca selanjutnya sedih juga sih sebenarnya. Iya, jadi ternyata dia udah tukang bakso. Arwahnya ya. Arwah. Minta tolong. Ada tolong Niko, tolong. Oke, next. Judulnya Ke Rumah Teman. Tapi yang ini kita berdua. Oh gitu. Iya. Gue mau jadi siapa nih? Gue temen ya? Iya, teman. Oke. Aku main ke rumah teman lamaku di suatu malam. Sudah lama tidak bertemu dengannya. Kami mengobrol begini. Aku suka kamu main kesini. Iya, sudah lama juga kita tidak ketemu. Mau menginap aja? Kebetulan ada kamar kosong. Boleh. Pulang sekarang juga kemalaman. Habisi saja waktumu di sini. Aku ingin ada teman ngobrol. Sepi sekali rasanya. Iya, kalau hidup sendirian saja memang berat. Kamu kelihatannya capek. Gimana kalau langsung tidur aja? Iya, aku memang capek. Di pagi hari ada banyak hal juga yang harus kita lakukan. Mimpi indah ya. Oke, sampai jumpa besok pagi. Tidur aja sekarang. Kasurnya sudah rapi kok. Kamarmu itu di sebelah kanan. Selamat malam. Kamu istirahat yang cukup ya. Setelah itu, aku berjalan ke kamar dan menutup pintu. Namun, aku baru sadar ada yang aneh dengan percakapannya. Aku gemetaran dan mencoba mencongkel jendela dan lari kabur dari rumah itu. Yang pertama kita lihat dia hidup sendiri. Si teman. Terus di obrolan mereka itu ada pakai saja kamar, ada kamar kosong. Kan dia hidup sendiri, ngapain ada kamar kosong? Kamar kosong. Oh apa di sini kebetulan ada kamar kosong. Nah itu dia, kan dia hidup sendiri. Kenapa dia kebetulan ada kamar kosong? Masalahnya kebetulan ada kamar kosong. Nah itu berarti kayak udah disetting nih. Jadi tuh dia emang selama ini hidup terus ada orang. Iya, berarti kalau nggak kebetulan kamarnya nggak kosong gitu. Iya, jadi ada orang dibunuh. Tapi kebetulan sekarang lagi kosong nih. Gitu. Iya. Benar juga. Oh my god. Jadi dari awal teman pembunuh, sahabat pembunuh. Iya. Jadi jangan berteman. Orang terdekat tuh justru yang lebih banyak ini kesempatan buat melakukan itu kejahatan. Lanjut. Ini ada pisau. Oh jadi lumayan cukup
bikin pusing. bikin mikir ya. Ini yang ketujuh ke rumah teman. Oke, jadi teman-teman, itu untuk episode kita hari ini kita punya 7 cerita. Yang pertama lari. Habis itu ada cat merah. Yang kakaknya bunuh diri. Oh iya, itu agak membingungkan tapi jadi banyak itu ya. Ribet lah. Yang kedua cat merah. Jadi Beli jangan di Gramedia. Jadi yang ketiga makan bersama. Oh, yang makan daging. Saya mengira bahwa itu adalah daging manusia. udah pernah makan ya. Yang keempat, Yang judulnya bahasa Inggris. Orang itu dipecat karena dia pernah membunuh 3 3 orang. Next, pria di rumah kosong. Oh, itu yang sedih juga sih. Dia minta tolong. Arwah gentayangan. Dan yang terakhir itu deh, tadi yang Rumah cukup rumit, rumah teman. Ternyata dia sedang siap-siap yang buat siang kan. Oke, teman-teman, itu dia episode buku hitam Creepypasta hari ini. Jadi buat teman-teman semua yang punya teori-teori buat cerita-cerita tadi yang kita udah bahas gitu ya, bisa tulis di kolom komentar. Pasti penonton juga punya teori sendiri kali ya. Mungkin ada yang setuju, ada yang nggak setuju juga gitu. Kalau kalian juga punya cerita-cerita semacam creepypasta kayak gini, bisa kalian share di kolom komentar. Kalau bisa jangan terlalu bikin mikir. Jadi cepet tua. Oke, itu dia episode buku hitam kali ini. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa komen, like, subscribe, share. Terus sama beli di Gramedia. Oke, dah.